Anissa Azara. Saya Lentera Awalia Ramadhani. Saya Intan Faiza Rizkiana. Kami dari kelas non-reguler XC ingin mempresentasikan Jadi kami ingin mempresentasikan manajemen dan sumber daya manusia. Jadi stay tune ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Azara. Kalian tahu nggak sih apa itu MSDM? Yap, betul. MSDM adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM itu adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Ternyata nggak cuma itu loh, MSDM menurut para ahli Handoko Trasisius Hani adalah dalam buku manajemen personalia dalam sumber daya manusia menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan individu maupun organisasi. Menurut Bintoro dan Daryanto dalam buku Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara yang bagaimana mengatur hubungan dalam peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Menurut Edi Sutrisno dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia menyebutkan manajemen sumber daya manusia sebagai kegiatan perencanaan, penggadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta menggunakan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Terus fungsi MSDM itu apa sih? Ternyata ada fungsinya juga loh untuk MSDM ini. Yang pertama, perencanaan kebutuhan SDM untuk organisasi. Nah, yang bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan SDM yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini tuh melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan yang diperlu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perekrutmen dan seleksi. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang termaksud dalam perekrutmen dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan yang potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu yang terbaik sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Mereka juga terlibat dalam menyediakan kesempatan karir dan pengembangan jenjang karir yang jelas bagi karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan karyawan di era digital. Di era digital yang semakin maju dalam organisasi seluruh dunia dihadapkan pada tantangan baru loh. Apa sih tantangannya? Nah, tantangan tersebut adalah pengelolaan sumber daya manusia atau bisa dikenal dengan SDM. Perkembangan teknologi yang pesat tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga menuntut SDM yang lebih adaptasi, inovatif, dan memiliki keterampilan digital. Terus bagaimana sih metode pengembangan SDM di era digital? Di sini ada beberapa metode pengembangan SDM, yaitu metode skill training, metode pelatihan ulang, metode pelatihan lintas fungsional, metode pelatihan tim, dan metode pelatihan kreativitas. Dan juga ada strategi untuk pengembangan SDM di era digital. Pertama, peluang bagi pegawai untuk menyalurkan ide. Dalam sebuah organisasi, tentunya pegawai wajib ikut berperan sebagai roda pergerak bagi pengembangan organisasi. Pegawai juga punya hak untuk mencurahkan semua ide dan gagasan yang mereka punya. Yang kedua, pentingnya memberikan pelatihan. Pelatihan diperlukan dalam pengembangan SDM pada era digital saat ini. Anda dapat melakukan pengembangan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan yang dimiliki serta attitude. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya merupakan salah satu strategi pengembangan SDM. Hal tersebut akan membuat pegawai lainnya termotivasi untuk menjadi lebih baik dan juga akan memberikan kontribusi besar terhadap organisasi. Yang keempat, melihat hasil dari proses evaluasi pengembangan SDM. Mencatat hasil apa saja yang didapat selama proses pengembangan di organisasi.
Tentukan KPI, Key Performance Indicator, yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi teknologi dijalankan. KPI tersebut akan digunakan dengan tujuan digitalisasi organisasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui aspek apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang harus dipertahankan. Kesimpulannya adalah dalam dunia yang terus berkembang, para manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dan di era digital berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mengelola dan pengembangan karyawan yang membawa efisiensi dan peluang baru, namun juga tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan perubahan model kerja. Nah, itu tadi adalah materi tentang MSDM dan perkembangan karyawan di era digital. See you next time. Bye-bye. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adaptasi budaya kerja hybrid pasca pandemi. Selamat menyaksikan ya. Kalian tahu nggak sih apa itu hybrid working? Hybrid working atau budaya kerja hybrid adalah model kerja fleksibel yang menggabungkan kerja dari kantor atau tatap muka dan kerja jarak jauh, misalnya dari rumah atau lokasi lain. Selanjutnya, bagaimana transformasi dunia kerja pasca pandemi? Di sini ada latar belakang dan katalis perubahannya. Yang pertama, pandemi COVID-19. Yang kedua, evaluasi jangka panjang. Yang ketiga, pergeseran keseimbangan. Oke, selanjutnya ada model-model hybrid pasca pandemi. Yang pertama ada model fleksibel berbasis kepercayaan, yang kedua ada model kantor sebagai pusat kolaborasi, dan yang ketiga ada model remote first. Udah yuk lanjut. Berikutnya, apa saja tantangan kritis dalam budaya hybrid pasca pandemi? Yang pertama ada tantangan manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada tantangan budaya organisasi dan kesejahteraan, yang ketiga ada tantangan teknologi dan keamanan. Selanjutnya, gimana sih cara beradaptasi dengan budaya ini? Cara beradaptasi dengan budaya ini dengan cara menetapkan batasan yang jelas seperti tentukan jam kerja, komunikasikan batasan, buat ruang kerja khusus. Kedua, mengelola produktivitas secara mandiri, fokus pada hasil bukan pada jam kerja, terapkan metode manajemen waktu, buat jadwal rutin. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi virtual, seperti berpartisipasi aktif dalam rapat virtual. Selanjutnya, masa depan karyawan dengan menggunakan budaya hybrid. Masa depan karyawan dengan menggunakan budaya hybrid mendapatkan ruang kerja yang lebih adaptif, integrasi AI dan otomasi, fokus pada pengalaman karyawan, pengembangan keterampilan digital. Sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tantangan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Jangan di-skip ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu produktivitas? Produktivitas sering diukur dari jam kerja dan pengawasan langsung di era modern. Produktivitas lebih ditekankan pada hasil dan pencapaian tujuan. Lalu, apa itu kesejahteraan karyawan? Kesejahteraan karyawan meliputi dimensi fisik, mental, sosial, dan finansial karyawan. Kesejahteraan bukan lagi hanya urusan individu, melainkan tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, mengapa kesejahteraan karyawan itu penting? Kesejahteraan karyawan itu penting karena kesehatan mental dan fisik, dan produktivitas dan efisiensi. Lalu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan, seperti beban kerja, lingkungan kerja, fleksibilitas kerja. Berikutnya, tantangan-tantangan dalam produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Tantangan produktivitas terdiri dari tantangan manajemen mandiri, tantangan kolaborasi dan komunikasi, tantangan keadilan dan pengukuran kinerja. Lalu dengan tantangan kesejahteraan terdiri dari tantangan mental dan emosional, tantangan fisik dan lingkungan, tantangan inklusi dan kesetaraan. Terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Perusahaan yang memahami dan mendukung keseimbangan ini akan melihat peningkatan dalam kepuasan, loyalitas, dan kinerja karyawan. Dengan strategi yang tepat,
Tantangan dalam mencapai keseimbangan ini dapat diatasi dan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan karyawan dapat dicapai. 24 hours later. Mas, bersama aku Lentera, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Work-life balance. Apa sih work-life balance itu? Keseimbangan kerja hidup atau work-life balance adalah kondisi di mana seseorang mampu mengatur waktu, energi, dan perhatiannya secara seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi seperti keluarga, istirahat, hobi, kesehatan, dan interaksi sosial. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat, harmonis, dan produktif. Bukan apa-apa, tapi dengan cara menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi agar seseorang bisa hidup lebih seimbang, sukses dalam karir, sehat secara fisik mental, serta tetap punya kehidupan pribadi yang bahagia. Berikut beberapa tujuan penting lainnya. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kita tidak akan mudah stres dan burnout. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketika kita fokus melakukan sesuatu, maka akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Ketiga, memberikan waktu berkualitas untuk keluarga dan hubungan sosial. Selain bekerja, interaksi sosial juga sangat penting teman-teman, apalagi menjaga tali silaturahmi. Agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong pinjam 100. Kemudian nomor 4, memberi ruang untuk pengembangan diri. Di sela-sela kesibukan kita bekerja, kita dapat menyempatkan waktu untuk melaksanakan hobi ataupun kegiatan yang kita inginkan, seperti membaca manga ataupun menonton anime. Dan yang nomor 5, kita akan mencapai kepuasan hidup, walaupun manusia tidak akan merasa puas. Nah, berikut adalah contoh ketika kita sudah menerapkan work-life balance. Yang pertama, itu kita bekerja dengan produktif di jam kerja. Tapi kita tetap punya waktu nih di luar jam kerja untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Lalu membuat jadwal harian atau mingguan yang terperinci, agar membantu kita memisahkan antara waktu kehidupan pribadi dengan pekerjaan agar tidak saling bercampur baur. Dan memiliki batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang jelas. Misalnya, kita tidak selalu harus mengangkat telepon ataupun mengerjakan urusan kantor di saat kita sedang tidak bekerja. By the way, busway, manfaatnya itu apa aja sih, Bes? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kesehatan mental lebih stabil karena kita tidak mudah burnout, menjadi pribadi yang tenang, dan mood selalu terjaga. So, we can stay namaste girls. Yang kedua, hubungan sosial lebih harmonis. Karena kita dapat memanajemen waktu dengan baik, kita pasti akan bisa menjaga hubungan dengan teman, keluarga, ataupun dengan diri sendiri. Yang ketiga, kesehatan fisik lebih baik. Dengan manajemen waktu yang baik, kita pasti akan memiliki banyak waktu luang yang dapat digunakan untuk berolahraga. Sudahkah kalian olahraga hari ini? Yang keempat, produktivitas meningkat. Ketika kita bekerja dengan fokus, kita akan mendapatkan hasil yang optimal, bos akan senang, dan gaji akan naik. Yeay! Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Tips biar stay balance. Oke, cekidot. Lanjut. Yang pertama adalah kita harus atur prioritas. Kita harus pisahkan nih, mana yang penting, mana yang tidak perlu kita lakukan. Kemudian, buatlah batasan yang jelas. Jadi ketika bekerja, kita harus fokus dengan kerjaan. Ketika kita liburan, ya jangan mikirin kerjaan, kan lagi libur. Nah, kemudian belajar mengatakan tidak. Buat teman-teman yang pada nggak enakan nih ya, people pleaser. Please, kalau emang kalian gak bisa, jangan ragu, jangan bimbang. Say, no, I can't. Oke? Lalu luangkan waktu istirahat. Ingat gak, kalau isi formulir, kita harus mengisi captcha kalau kamu bukan robot. Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Rutin minum vitamin, makan makanan yang sehat, bergizi seimbang. Jangan cuma makan gosip ya. Kemudian berikan waktu untuk diri sendiri. Nah, kita juga harus me time nih, Bes, biar nggak stres. Karena ke psikolog biayanya nggak di cover BPJS. Kata-kata hari ini, seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan.
Berhenti, ayo lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas karyawan sebagai aset strategis. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing nih sama kata-kata karyawan. Artinya tuh apa sih? Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri dulu ya, aku mau minum dulu. Baiklah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Let's go. Jadi, karyawan sebagai aset strategis artinya karyawan dianggap sumber daya paling berharga yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan keunggulan perusahaan. Hah? Kok bisa? Kami nanya, kami bertanya-tanya. Ya udah, biar aku jelasin ya. Kira-kira kenapa ya karyawan disebut aset strategis? Berikut penjelasannya. Yang pertama, penggerak utama produktivitas. Karyawan akan melaksanakan tugas sehari-hari. Tanpa mereka, target perusahaan tidak akan tercapai. Kemudian, citra dan reputasi perusahaan. Karena perilaku dan etika seorang karyawan akan dinilai oleh customer di suatu perusahaan. Lalu, keunggulan kompetitif. Teknologi memang dapat ditiru, namun keterampilan, kreativitas, dan loyalitas karyawan akan sulit ditiru oleh kompetitor. Karyawan juga menjadi inovasi dan adaptasi ketika mereka mencetuskan ide-ide baru dan memunculkan cara kerja yang lebih efisien. Dan menjadi investasi jangka panjang ketika pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan membuat mereka bekerja lebih efisien, sehingga perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Singkatnya, memperlakukan karyawan sebagai aset strategis artinya perusahaan harus berinvestasi pada pengembangan, kesejahteraan, dan keterlibatan mereka agar tujuan bisnis tercapai.